Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Sehingga pada malam hari yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, kita dapat berkumpul bersama dalam hubungan keimanan dan keislaman, berkumpul di dalam mahabbah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah dan juga bertafakuh fid din. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita rahmat, kebaikan, serta Allah Subhanahu wa taala catat di antara amalan kita amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam selalu tercurahkan, sunnah-sunnah selalu kita laksanakan menjadi bukti kecintaan kita, bukti ketaatan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita syafaat melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dapat berkumpul bersama baginda di surga Firdaus kelak. Amin rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami mulai, ya sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Mukarram, bahwasanya Bapak Ibu sekalian, di antara salah satu kebaikan dan di antara kemuliaan serta pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang sangat besar kepada hambanya, yaitu kumpulnya kita di dalam majelis zikir, di dalam majelis ilmi, di dalam perkumpulan yang di dalamnya membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nak kami sebutkan satu persatu, maka betapa banyak hadis, betapa banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul jelaskan tentang kita yang hadir di majelis zikir ataupun majelis ilmu ini. Bapak Ibu sekalian, hadir baik. Nak Bapak Ibu paham, Bapak Ibu tak paham, tetap Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Mukarram, ya, dan hal tersebut memang sesuai dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang pergi ke masjid, man ghada ilal masjid, barang siapa yang sengaja menyengajakan untuk pergi ke masjid, ya, yuridu ayyata'allam, ingin mempelajari sebuah kebaikan, auli ya'lam, atau mengetahui sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, dan pahala tersebut seperti melaksanakan haji dan umroh tammatan, secara sempurna, tanpa dikurangi sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, bahwasanya orang-orang yang kumpul Bapak Ibu sekalian, nak paham, tidak paham, nak kita bentuknya, ustadznya jelas ke tinggian atau tidak tinggi, ataupun bahkan pembelajarannya sudah kita ketahui, datanglah ke masjid, ya, khusyuk, dengarkan, karena ada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melihat taman surganya Allah Subhanahu wa taala, maka enjoy, ya. Enjoy, dengarkan, duduk. Paham tak paham? Ya. Kalau paham, alhamdulillah. Kalau tak paham, berkahnya didapatkan. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan taman surga? Kata Rasul, hilakuz zikir. Taman adalah sebuah perkumpulan yang di dalamnya ada menyebutkan zikir kepada Allah, mengingat Allah, atau bahkan di dalam riwayat yang lain majelis zikir, majelis ilm, yang mana di dalamnya ada perkumpulan sama-sama belajar ilmu agama. Dalam riwayat yang lain, sebagai bentuk penegasan fadilah yang lain,
Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Ketika ada sebuah kaum kumpul dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an. Ya, kita sama-sama Bapak Ibu sekalian membaca Al-Qur'an. Tadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan kita mempelajari isi-isi Al-Qur'an, dan insyaallah nanti di setiap pembahasan kita ada ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Maka ada 4 keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Pasti Allah berikan, kata Rasul. Yang pertama, nazalat alaihim sakinah. Bapak Ibu, setelah kita dari masjid ini pasti tenang hatinya. Hatinya tenang, damai. Seperti ado yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah berikan sirami ketenangan dalam diri kita. Kemudian, wa ghasyyathumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala tebarkan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat menaungi kita Bapak Ibu sekalian. Makanya setiap kita sudah majelis zikir, sama-sama kumpul dalam majelis ilmu, kita berdoa. Karena malaikat di atas itu sedang menaungi kita, dan malaikat siap untuk mendoakan kita semua sesuai dengan hajat yang kita penuhi. Yang keempat, wa zakarallahu wa zakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu tanpa ragu menyebutkan satu persatu, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Nah, di penghuni langit, di depan para malaikat. Sehingga malaikat pun berdoa, ya Allah, karena engkau telah menyebutkan hamba tersebut, Allahumma gfir lahu, Allahumma rahmhu. Ya Allah, ampunilah hamba tersebut dan ampunilah rahmatilah hamba tersebut. Jadi banyaknya Bapak Ibu keutamaan. Jadi sayang, duduk sebentar, ya. Tidak lama, sama-sama kita belajar agama, ya, hadir di majelis zikir, paham tak paham, ya. Daripada kita di rumah, nonton sinetron, main HP, scroll dan sebagainya, alangkah lebih baik kita haji umroh. Mendapatkan fadilah, keutamaan, serta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian fikih kita, Bapak Ibu sekalian. Dan ini pembahasan terakhir di buku pertama. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah menyelesaikan buku pertama. Dan pembahasan, jadi buku ini ada 3 Bu, Pak, yang kita bahas ini. Tapi insyaallah nanti kami akan berdiskusi dengan Ustadz Mukarram, apakah pembahasan baru, ataupun diulang masalah sholat, apakah diulang masalah wudhu lagi, ataupun diulang masalah jenazah. Kami insyaallah nanti akan bermusyawarah dengan Ustadz Mukarram. Yang penting Bapak Ibu di sini nyaman di dalam majelis ilmu, mendapatkan ilmu, pemahaman, wa may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin, kata Nabi. Ketika berbanggalah Bapak Ibu yang sekarang berada di masjid, dan Bapak Ibu yang mungkin keinginan untuk pergi ke masjid untuk menuntut ilmu, karena kata Rasul, wa may yuridillahi bihi khaira yufaqihu fiddin. Ketika Allah menghendaki seorang hamba itu baik, maka Allah akan bimbing dia untuk memahami agama ataupun paham terhadap ilmu agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama Bapak Ibu masih belajar terus untuk belajar ilmu agama, maka disitulah Allah menginginkan kebaikan dalam diri seorang hamba tersebut. Alhamdulillah, buku pertama kita hampir selesai, dan insya Allah pada malam ini kita akan membahas sebuah pembahasan bentuk dari kemurahan Allah, bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kelemahan seorang hambanya, sehingga Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita sebuah pembahasan, sebuah permasalahan, sebuah aktivitas, yang aktivitas tersebut pada hakikatnya seandainya Allah berhak untuk memberikan azab ataupun memberikan pahala, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kesempatan, tetap memberikan sebuah kunci, sebuah aktivitas yang menyebabkan dosa yang telah kita lakukan, walaupun sengaja, Allah berikan ampunan, dan juga Allah berikan kesempatan untuk menebus menjadi sebuah penghilang dosa, dan juga sebuah pahala, bahkan sebuah pahala yang disebut dengan al-kafarat. Mungkin Bapak Ibu tidak asing mendengar istilah kafarat, atau mungkin di kalangan kita dengar kafarot. Nah, punian kafarot itu. Maka insya Allah akan kita bahas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, al-kafarat lughah, secara bahasa Arab, arti kafarot itu berasal dari kata kaf, fa dengan ro. Ya, Ustadz, berarti hampir sama dengan
kata kafir. Benar Bapak Ibu. Kafir itu dalam bahasa Arab artinya tertutup, Bapak Ibu. Jadi kafaroh itu artinya tertutup. Ngapa saudara-saudara kita yang bentuknya non-muslim itu tertutup? Karena belum Allah bukakan hidayah Islam kepada dirinya. Sehingga ya dinamakan kafir. Ya. Ala kulli hal kita tidak membahas masalah tersebut, tetapi makna kafar secara istilah adalah fi'lun ma min sya'nihi ayyam huwa dzam. Sebuah aktivitas yang apabila kita laksanakan, maka dosa kita akan Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Mungkin ada sesuatu yang kita laksanakan dan itu pada hakikatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan. Namun ya, penebusan tersebut tidak Allah Subhanahu wa taala tagih di akhirat, Bapak Ibu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan dan penebusan tersebut tidak sulit. Penebusan tersebut tidak sulit. Bahkan kalau nak kita bayangkan secara akal, tebusan-tebusan tersebut alangkah mudahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan terhadap dosa yang telah kita laksanakan. Maka itu disebut dengan kafarat. Seperti pembebasan budak, sedekah, berpuasa, dan yang lain sebagainya. Ustaz, apakah kafarat itu terdapat ada di dalam hadis, dalam Quran? Ada Bapak Ibu. Silakan buka di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika seseorang melanggar di antaranya ada dosa yang aslinya itu dosa besar, Bapak Ibu. Cuman Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk bisa menebus dosa tersebut dengan membayar kafarat. Contoh Bapak Ibu, ketika seorang melanggar sumpah. Contoh, Bapak Ibu bersumpah, aku bersumpah nian, kalau seandainya A, B, C, D, maka aku akan melaksanakan A, B, C, D. Tiba-tiba Bapak Ibu tidak melaksanakan sumpah tersebut, maka melanggar sumpah bahasa kita. Hal tersebut, apalagi menggunakan nama Allah, maka hal tersebut merupakan bagian dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka untuk penebusan dosa tersebut, Allah sediakan ataupun Allah memerintahkan kita untuk membayar kafarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakafaratu it'amu asyati masakin." Di antara orang-orang yang melanggar sumpah tersebut, maka untuk menebusnya harus membayar kafarat dengan cara memberi 10 makan orang miskin. Nanti akan kita bahas detail. Di dalam surat Al-Baqarah, mungkin Bapak Ibu pernah haji umroh, tiba-tiba tidak mampu untuk melaksanakan haji dan umroh tersebut dengan berbagai alasan tertentu. Mungkin ada penyakit, ada bencana, ada keamanan. Maka Allah aslinya haji umroh itu harus selesai sampai akhir. Tak boleh. Kalau tidak selesai, berdosa. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kafarat. Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah cara untuk menebus supaya tidak terjadi dosa, tidak menjadi dosa. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Ini di antara ketika seorang muslim diwajibkan baginya haji. Kemudian juga ada kafarat membunuh. Jadi Bapak Ibu, di dalam Islam itu, ketika seorang membunuh, tidak cak hukum yang ada di negara kita. Hukum Islam itu adil nian. Ketika seorang membunuh itu harus dibagi 3 dalam syariat. Ada yang disebut dengan qatlul amdi, membunuh dengan cara sengaja. Ada qatlul shibhul amdi, dia tuh tidak ada niat membunuh, tetapi menuju kepada pembunuhan. Contoh, jadi bentuknya ada maling misalnya, Bapak Ibu. Wow, masyarakat ini bentuknya geram dengan maling tersebut. Tak kati niat masyarakat ini untuk membunuh, digebukinya lah. Tiba-tiba mati ya maling tersebut. Maka itu disebut dengan pembunuhan syibul amdi. Tidak ada niat untuk membunuh, tetapi menyebabkan kematian. Ada qatlul khata', membunuh, tidak ada niat membunuh dan salah. Bahkan terdetik pun tidak ada kepikiran untuk membunuh. Seperti mungkin Bapak Ibu lagi berbulu di tengah hutan, bulu kijang. Tiba-tiba ada manusia lewat, terbunuhlah dan wafat. Maka itu disebut qatlul khata'. Nah, pembunuhan tersebut hukumnya berbeda kalau Bapak Ibu. Dan di antara bentuk dari penebusan dosa karena membunuh nyawa manusia, maka harus ditebus dengan kafarat, dan kafaratnya berbeda, dan itu insyaallah akan kita bahas. Kemudian ada juga sebuah keadaan seorang wanita, seorang suami yang menyamakan suami istrinya dengan ibunya. Punggung kau ini cak punggung emakku. Nah, itu dalam syariat Islam tidak diperbolehkan, bahkan berdosa. Bahkan disebut sebagai zihar di dalam surat Al-Mujadalah.
walladzina yuzahiruna min nisaihim. Mereka laki-laki yang menziharkan ya istrinya, tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Maka ada tebusan yang harus dibalas. Dan juga hadis Nabi yang membahas tentang seorang yang bersumpah kemudian melanggar sumpahnya, man halafa ala yamin, barang siapa bersumpah dengan sebuah sumpah, wara'a ghairiha khairan minha, tapi ketika dia bersumpah ada hal yang lebih baik daripada sumpahnya ataupun janjinya tersebut, afayatil ladzi huwa khair falyukaffir an yaminih, maka dibatalkanlah sumpah tersebut, maka dia wajib untuk membayar kafarat ataupun penebusan di dalam dosa yang ataupun sumpah yang telah ia langgar tersebut. Jadi dalilnya ada, dalam hadis ada, dalam Quran ada. Dan semuanya tadi yang kami sebutkan itu diantara pembahasan bagaimana Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan Bapak Ibu untuk menebus kesalahan kita, dosa kita dengan cara ibadah ataupun dengan cara amal-amal serta aktivitas-aktivitas yang bisa bermanfaat sebagai pengganti dari dosa yang kita laksanakan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hikmahnya jelas Bapak Ibu ketika berbicara tentang hikmah, al-kafaratu syar'an hiya jawabiru lil khalal. Dia sebagai obat di antara mengobati kekurangan-kekurangan ataupun aib-aib yang terjadi dalam diri manusia. Ya, ketika salah di dalam melakukan ataupun salah di dalam bertindak. Fahya tarmim lamma qad afsadahu wa islah lamma qad akhta. Dia membenarkan, menyempurnakan, bahkan mengembalikan kemuliaan. Contoh sebagai contoh Bapak Ibu, seorang manusia, ya, seorang muslim, tidak tahu dia nih bahwasanya melakukan hubungan suami istri. Bagus melaksanakan hubungan suami istri, tapi di siang Ramadan. Dan itu bisa merusak puasanya atau bahkan bisa menyebabkan seorang tersebut masuk dalam kategori yang sedang bermaksiat. Nah, hal tersebut bisa ditutup dengan kafarat ini sehingga menyebabkan kemuliaannya kembali lagi dan juga dosa yang telah ia dapatkan itu bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak hal-hal yang mungkin kita bisa akan jelaskan satu persatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai masuk jenis-jenis kafarat, dosa-dosa yang mana dosa tersebut bisa kita tutupi ataupun kita ganti dengan kafarat. Yang pertama, kafaratu ifsadi as-saum bil jima'i fi Ramadan. Kafarat ataupun dendo ataupun bentuk dari pendebusan ketika seorang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Nah, itu tidak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Namun, ya, larangan tersebut akan menjadi penutup dari dosa apabila dia melaksanakan kafarat. Apa Ustaz kafarat? Yang pertama, seorang tersebut harus membebaskan budak perempuan. Jadi ketika siang-siang Ramadan, ya, suami istri berhubungan dan dia tahu hukumnya, maka yang pertama dosa yang dia dapat dan wajib untuk mengganti puasanya dan harus menebus kalau seandainya dia pengen Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ampunan. Dengan cara apa? Yang pertama, itqu raqabah mu'minah. Jadi harus membebaskan budak yang beragama Islam. Ya. Ustadz, kata lagi sekarang nih, budak mak mano? Maka turunlah kedua, yaitu dengan cara as-saum illam yajid raqabah. Seorang ketika tidak menemukan budak untuk dibebaskan, maka hendaklah dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ustaz, banyak nian. Kami cuma melaksanakan sekali di siang Ramadan, dan itu bini aku, Ustaz. Tapi ngapa kena hukum 2 bulan berturut-turut? Aku sehari Ramadan beda tahan ini, disuruh 2 bulan berturut-turut. Maka ketika 1 hari bentuknya jebol, batal puasa 2 bulan berturut-turut tadi, maka diganti lagi. Harus diperbaharui lagi dengan 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu. Tidak apa-apa kata syariat. Kalau tidak mampu, maka berikan makanan kepada fakir miskin sebanyak 60 fakir miskin. Hal tersebut pernah terjadi, Bapak Ibu sekalian, ketika di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi dalilnya bahwasanya wajib kafarat untuk membayar denda ataupun penebusan bagi seorang suami istri
yang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, hal tersebut termaktub dalam Sahih Bukhari. Suatu ketika, ya, iza jama'a fi Ramadan wa lam yakun syai', di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala bainama nahnu julus indan Nabi. Suatu ketika kita duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, bersama para sahabat, izja'ahu rajul, tiba-tiba datang seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, kemudian berkata, wahai Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah, gawat. Bahasa kita tuh, ya Rasulullah, gawat. Qala malak, apa yang terjadi, kata Rasul. Qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Ya Rasulullah, aku tak tahan. Tiba-tiba aku mendatangi istriku dan kami berhubungan dengan istriku. Sedangkan aku berpuasa. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab, ya, hal tajid raqabah. Ya, ta'tiquha, apakah engkau memiliki budak yang bisa engkau bebaskan? Qala la, katanya, tidak ya Rasulullah, tak kati aku budak. Ya sudah, kalau itu fahal tastati antasuma syahraini mutatabi'ain, apakah engkau sanggup, kata Rasulullah, untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, ya Rasulullah, sehari tidak tahan. Apalagi 2 bulan berturut-turut, kata sahabat tersebut. Qala fahal tajid it'amu sittina miskinan, apakah engkau mempunyai makanan sehingga engkau mampu untuk memberikan 60 orang miskin, fakir miskin? Qala la, orang tersebut kati ya Rasulullah, tak kati, aku tak pacak ngasih. Famakasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa bainama nahnu ala zalika. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat sejenak. Kemudian setelah itu Rasul datang lagi, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi farqi fihi tamar, membawa 1 karung kurma. Nah, farak ini adalah karung yang dianyam dari pelepah kurma. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa, diambilnya oleh beliau 1 karung kurma tadi. Faqala aina sa'il, mana wong yang nanya tadi itu, kata Rasulullah. Jadi bersama para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ana, ya Rasulullah, ini aku tadi yang nanya. Qala khudh hadha, ambil, kata Rasulullah. Nah, ambillah kurma ini, fatasaddaq bihi, kemudian sedekahkan kepada 60 fakir miskin. Kau kan budak dak kati, puasa dak sanggup. Nah, sedekahkanlah ya ini kepada 60 fakir miskin, ya. Faqala ar-rajul, kemudian lelaki tersebut berkata, "A'ala afqaru minni ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah ada wong yang lebih miskin dari aku ya Rasulullah? Ya. Fa wallahi ma baina labataiha ahla bait afqara min ahli baiti. Ya Rasulullah, katik lagi bahasa kita tuh yang lebih miskin dari aku dan keluargaku. Fadhahika Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul akhirnya senyum, beliau tersenyum dan tertawa. Ya, wong ini nak minta diskon banyak nian bahasanya tuh. Ya lah dikasih kurma, ya sudah akhirnya mana? Hatta badat aniyan bihi aniya summa qala athim ahlak. Oleh karena itu kata Rasul, sudah kau dak katik lagi, berilah makan keluarga kau yang miskin tersebut. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya wong yang suami istri yang berhubungan di siang Ramadan berdosa, cuman bisa ditebus dengan cara apa? Yang pertama, bebaskan budak. Kalau tidak mampu untuk membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turutnya di luar Ramadan, tapi Bapak. Kemudian ketika tidak mampu, maka memberikan 60 makan fakir miskin. Ustaz, berapa ini ketentuannya? Alaman tajibu kafarati ifsadis shaum. Ya itu Ustaz, siapa be yang diwajibkan untuk kafaratu shaum tersebut? Apakah suaminya be ataupun istrinya be atau dua-duanya? Inna ma tajibu kafaratu ifsadis shaum bijima' fi Ramadan ala zauj mujami. Hanya suaminya. Wala tajibu ala zaujati al mautu'ah. Tidak diwajibkan untuk istrinya. Tetapi mereka berdua ini diwajibkan untuk membayar juga qada Ramadan. Jadi 1 hari itu kan batal, Bapak Ibu sekalian. Maka harus diganti, baik laki-laki, suami dan juga istri tersebut. Yang suami tadi plus ditambahkan lagi untuk membayar kafarah. Wa in kanat shaimah. Tapi kalau dalam keadaan shaim. Li'anna jinayatu al-wati aghlat wa afshah. Wa nasaba ayyakuna zawj wal mukallaf bil kafarah. Tapi ada syaratnya. Kewajiban tersebut, Ustaz, apakah aku ini bentuknya tidak tahu hukumnya? Atau Ustaz, aku ini bentuknya
itu khilafnya, tidak tahu itu Ramadan. Mana? Maka orang yang terkena kafarat tadi itu, ifsadus saum yaumin ayyamin Ramadan bijima' bisyarat. Ada syarat. Yang pertama, dzakiran li saumihi. Bahwasanya dia sadar sedang berpuasa. Kalau seandainya dia tidak sadar, mungkin hari pertama, Bapak. Suaminya tidak sadar, bini tidak sadar, karena setahun sekali berpuasa. Tiba-tiba hari pertama dia, maka tidak terkena kafarat tadi. Aliman bihurmatin, dan dia tahu, atau dia bentuknya tidak tahu tentang haramnya berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Maka tidak, tidak terkena kafarat kalau seandainya dia tidak ketahui. Ghairu mutarakhis bisafar armal, atau dia tidak dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan sakit. Kalau safar kan dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dia bentuknya hubungan suami istri, jima di Ramadan. Atau dia sakit. Ya, hubungan suami istri. Maka dalam keadaan tersebut tidak diwajibkan kafarah. Jadi dalam keadaan dia tahu itu bulan Ramadan, dia tahu bahwasanya itu haram, dan dalam keadaan mukim, maka baru ditegakkan kafarat bagi seorang suami yang melaksanakan hubungan silaturahim, hubungan jima tersebut. Kemudian, apa syaratnya, apa caranya Ustaz? Cuman niat. Ya, niat disyaratkan untuk niat, untuk melaksanakan kafarat, dan juga melaksanakan kafarat tersebut sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang dia ada budak, maka budak diutamakan. Kemudian katik budak, baru naik puasa 2 bulan turut-turut. Kalau yakin tidak mampu untuk melaksanakan puasa 2 bulan turut, baru disuruh untuk memberi makan orang miskin, fakir dan miskin. Berapa ukurannya? Satu hari satu orang itu ukurannya adalah 1 mud. Kemarin kita sering belajar 1 mud. 1 mud itu Bapak Ibu sekalian kira-kira sekitar satu mud itu 1 raup tangan ini. Ya, jadi sekitar 1 kiloan kurang. Setengah kilo lebih, tapi sekilo kurang, yaitu 1 mud. Ya, jadi bulat ke bela sekarung beras yang dijual itu yang 50 kilogram itu sudah masuk dalam pemberian kepada fakir dan juga miskin. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, kafaratul musafir wal marid idza lam yaqdiya as-shaum min amihima. Kalau seandainya seorang yang musafir dan marid, bahwasanya orang yang sakit dan juga orang yang dalam keadaan musafir ini kan, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kalau puasa silakan. Tapi kalau tidak berpuasa juga tidak apa-apa. Nah, tapi dia tidak mau membayar puasanya tersebut. Wa man fatahu syai' min Ramadan bisabab safar. Kalau seandainya ada seorang muslim yang dia meninggalkan puasa dikarenakan safar, perjalanan, atau marid, atau sakit, wajib alaihi qada, maka wajib untuk mengqada. Jadi yang ditinggalkan itu wajib digantikan. Fi nafsil am, di tahun yang sama. Maksudnya apa? Sebelum Ramadan yang baru. Jadi antara Ramadan, kemudian setelah Ramadan Syawal. Nah, Syawal itu mulailah untuk bersiap-siap untuk mengganti puasa tersebut yang ditinggalkan. Jangan sampai bertemu lagi bulan Ramadan. Qabla hulul syahri minan amil ladzi yali. Ya. Dalilnya dan sudah sering kita dengar, faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar. Fa illam yaqdi ma aftara tasahulan, kalau seandainya dia tidak melakukan ataupun tidak membayar qada tersebut, bentuknya memudah-mudahkan ataupun meremehkan, agak ya. Hatta dakhala alaihi Ramadan, sampai masuk Ramadan selanjutnya, asimun, maka orang tersebut berdosa. Nah, untuk menebus dosa tersebut, lazima ma'azalikal kafarah, maka harus ditebus dengan kafarat, Bapak Ibu sekalian. Jadi, Allah tuh masih memberikan kemudahan untuk kita, tidak apa-apa, kamu sakit, musafir, ganti di setelah Ramadan. Nah, karena kita bentuknya ini masih, Bapak Ibu sekalian, memudah-mudahkan, atau bahkan agak-agak, tiba-tiba lupa, masuk Ramadan, belum terbayar, maka berdosa. Maka dosa tersebut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dengan cara membayar kafarat. Apa? Ayut ima an kulli yaumin muddan min ghalibi qutil balad yatasaddaq bi al fuqara. Membayar fidyah bahasa kita tuh. Ya. Jadi 1 mud, ada ulama mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan
2 mud, ya. Yang pastinya dalam madhab Syafi'i yang kita bahas ini 1 mud. Jadi Ustadz kami ninggalkan 2 minggu. Ya, maka 2 minggu harus kita bayarkan kepada fakir miskin karena kita ninggalkan. Ustadz aku tuh 2 minggu, cuman seminggu itulah sudah sebelum Ramadan yang baru nih, seminggunya bentuknya belum kubayarkan. Maka cukup bayarkan seminggu yang lewat dari Ramadan yang tadi itu. Amma in istamarra azruhu hatta dakhala Ramadan fala syai'un alaihi illa al-qada. Kecuali dalam keadaan Ustaz mana kalau soalnya berulang tiap tahun. Fa idza akhara al-qada hatta dakhala Ramadan sani lazim muddan. Ustaz rupanya tahun ini tidak aku bayar, lupa pula. Tahun selanjutnya lagi baru aku bayar. Maka hitung Bapak Ibu sekalian, berapa tahun Bapak Ibu meninggalkan puasa tersebut, maka kafaratnya dilipat gandakan. 2 tahun ketinggalan maka 2 mud. 3 tahun maka 3 mud. Setiap dikalikan sehari, berapa hari yang Bapak Ibu tinggalkan tersebut. Fa in mata qabla ayatamakkanu minal qada' fala syai'. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak sanggup untuk melaksanakan kodok tersebut, Bapak Ibu nak kodok tiba-tiba Israel datang duluan, maka fala syai', maka tidak usah dibayar. Fa in mata ba'da tamakkun minal qada', ya Bapak Ibu bentuknya ketika puasa Ramadan tinggal 12 hari dan itu masih Ramadan. Misalnya ibu lagi halangan. Seminggu ibu tidak puasa. Kemudian Bapak Ibu puasa lagi dan tidak mungkin kan kodok masih Ramadan. Tiba-tiba qadarullah, takdir Allah, ibu-ibu sekalian hari ke-12 29 Ramadan wafat. Maka Bapak Ibu bentuknya tidak diwajibkan untuk membayar. Tapi Bapak Ibu mungkin sudah bisa. Sudah Ramadan ada berapa hari. Tapi Bapak Ibu tidak membayar. Maka soma'anhu waliyuhu nadaban al-ayyamul baqi fi dimmatihi. Maka digantikan saudaranya ataupun walinya untuk menutupi puasa yang ditinggalkan tadi. Dalil hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dijelaskan dari An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qol man mata alaihi shama syahr falyut'im anhu makana kulli yaumin miskinan. Barang siapa yang ketinggalan man mata alaihi siyam Ramadan, wafat dalam bulan Ramadan, falyut'im anhu makana kulli yaum miskinan. Dia harus memberikan makan kepada orang yang miskin tersebut. Dan masih banyak dari lain-lain yang menjelaskan tentang kafarat tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum kita tutup, aslinya masih banyak Bapak Ibu ada kafarat membunuh, kafarat haji, kafarat umroh, kafarat ibu hamil dan sebagainya akan kita bahas satu persatu. Yang terakhir, kafarat al-kabirul ajiz an shaum. Seorang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka sebagaimana yang kita ketahui dan Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang melaksanakan, mungkin kakeknya Bapak Ibu ataupun orang tua Bapak Ibu yang sudah sakit tidak mampu untuk berpuasa, maka untuk mengganti, aslinya berdosa tidak puasa bulan Ramadan itu Bapak Ibu. Cuman karena kakek kita ini bentuknya ataupun orang tua kita ini karena lemah tidak bisa berpuasa, maka Allah berikan ampunan. Tapi ampunan tersebut harus dibayar ataupun diganti dengan yang namanya fidyah tadi itu. Jadi fidyah itu Bapak Ibu aslinya kafarat. Itu disebut dengan kafarat. Aslinya tidak boleh. Semua umat muslim kutiba alaikumusiyam. Harus. Tetapi ada keadaan musafir yang sudah kita bahas tadi, atau ada dalam keadaan sudah tua, ya mau tidak mau, aslinya berdosa, orang tua itu tidak baca puasa. Tetapi Allah memberikan kemudahan, memberikan ampunan karena tidak melaksanakan puasa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berikan solusi supaya tidak berdosa dengan cara mengganti puasa tersebut dengan dibayar kafarat ataupun penebusan yang disebut dengan yang sering kita ketahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, seperti yang kami sebutkan tadi, ada kafarat haji. Mungkin kalau Bapak Ibu haji, ada yang sebentar lagi haji, bagus sebagai informasi. Mungkin Bapak Ibu yang umroh juga merupakan informasi yang harus diketahui. Ya, Bapak Ibu. Karena, aku dah galah haji umroh, ngapo? Dikit-dikit dam. Ya, setahunnya ketika bentuknya kan sering. Karena kita tidak tahu ketika di Mekah itu Bapak Ibu banyak larangan. Ada ibu-ibu yang bentuknya pakai cadar, kena dam.
Ada yang bapak lagi bergaru, kemudian rambutnya rontok kena dam. Nah, setahu bapak ibu, kami sering membimbing jamaah, setahunya dam itu cuman nyembelih nyembelih kambing. Dikit-dikit sembelih kambing, dikit-dikit sembelih kambing. Tidak, ada ada pilihan yang lain. Ya, sehingga bapak ibu yang mendekati duit, mana? Maka meloi ataupun bisa memilih untuk tidak membayar kambing tersebut. Seandainya 3 kali, lumayan 3 kambing bapak ibu yang harus bapak ibu selesaikan ataupun harus dibayar. Itu di dalam kafarat haji dan umrah. Ada kafarat sumpah dan nazar. Nah, seperti yang kami sebut tadi, melanggar sumpah. Ustaz, aku pernah bernazar, Ustaz. Nazar aku tuh bentuknya lupa. Apa aku nazar? Tapi aku yakin pernah bernazar. Bapak ibu sekalian, di dalam tafsir mimpi, ya, karangan Ibnu Sirin, salah seorang ahli hadis, ketika bapak ibu, tapi ini hanya sebagai tanda, bukan sebuah kepastian. Kalau kami pernah merasakan, kami itu pernah mimpi bapak ibu zilzal, gempa bumi. Banyak yang kena musibah itu ketika dalam mimpi gempa bumi. Termasuk ya kami juga kena musibahnya itu. Ya. Bangun kami ketakutan. Artian apa maksud mimpi ini? Kami buka. Kalau karya dari seorang ahli hadis, Ibnu Sirin itu rupanya ketika kita bermimpi ada musibah, bencana alam, menandakan ada utang kita dengan Allah yang belum kita bayar. Akhirnya kami cari, apalah utang itu. Rupanya kami dulu pernah bernazar, ketika nilai kami kuliah dulu, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Allah masih berikan pengingat tersebut. Kami pernah bernazar, ya Allah, kalau nilai aku besar sampai target ini, maka dalam 1 bulan itu aku mengkhatamkan berapa kali Al-Quran. Nah, itu lupa, Bapak Ibu. Utang kita dengan Allah tuh. Maka oleh karena itu dibayarkan dan kami membayar kafarat di pengganti dari hutang tersebut. Karena ya nazar kami itu waktunya dulu, sedangkan kami tidak mampu untuk maka kami kafarat. Artinya dosa. Kita sudah bersumpah dan berjanji dengan Allah, tapi melaksanakan dosa, akan tagih. Maka bentuk dari penebusan tersebut atau disebut dengan kafaratul yamin dan juga kafaratul nazar. Itu insya Allah akan kita bahas. Kafaratul zihar, seorang yang menyebutkan istrinya seperti ibunya, juga itu dilarang. Kemudian kafaratul qatl, membunuh, dan juga terakhir kafaratul iqamatil had. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan jinayat ataupun hukuman pidana di dalam agama Islam. Insya Allah akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada yang pengen ditanyakan, Pak Bu, tentang kafarat ini, ataupun pembahasan hari ini, atau pembahasan yang telah lalu, atau Bapak Ibu menemukan permasalahan di dalam keseharian, yang itu sudah pernah kita bahas, dan Bapak Ibu butuh penjelasan lagi, silakan. Kalau ada. Ahlan, Bapak Ibu. Nanya, Ustaz. Silakan. Kalau pidyah itu kalau ditentukan di masjid itu kalau salah 45.000, Ustaz, ya? Ya. Tapi kalau tidak salah 1,5 kilogram boleh. Cak mana? Yo. Jadi cak mana hitungannya? Soalnya kalau di masjid itu kadang-kadang ataunya pidyah itu 45.000 sudah ditentukan. Tapi pernah dengar dari Ustaz tuh 1,5 kalau tidak salah bukan 9.700 gram ya, 900 gram. Jadi yang mana Ustaz pakai? Jadi Pak, pidyah itu harus aslinya dilaksanakan dalam bentuk kutul balad. Bahasa kita kutul balad itu makanan pokok. Makanan pokok itu beras. Maka ketentuan pidyah itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1 mud, 1 raup ini. Ada yang mengatakan 2 mud, 2 raup, Bapak Ibu sekalian. 1 raup berarti kita bulatkan deh, mungkin sekitar 0,7. Berarti sekitar 1 kurang 2 on. 1 kilo kurang 2 on. Berarti kalau 2 raup berarti 1,5 kilo. Itu kalau penggunaannya menggunakan kutul balad. Beras, gandum, atau kurma. Nah, ulama berbeda pendapat. Boleh tak kita menggunakan duit? Kata ulama tak boleh. Harus menggunakan makanan pokok. Hanafi, Bapak Ibu. Nah, ini permasalahannya. Ngapo pidyah itu lebih mahal daripada zakat fitrah kadang. Ngapo mazhab Hanafi membolehkan pidyah menggunakan duit. Tetapi
menjadi patokannya bukan beras, Bapak Ibu, bukan gendum, bukan makanan pokok, tetapi buah anggur. Bapak Ibu, berapa sekilo kita buah anggur sini? Ya, aman yang mahal, yang muskat itu 60-an sekilo. Sehingga karena banyak perbedaan harga ini sekian, maka Basnas kita, pemerintah yang menentukan, ya sudah kita ambil jalan tengah. Kalau nak membayar fidyah menggunakan beras, silakan antara 1 sampai 1,5 kilo. Tetapi kalau nak pakai duit, maka minimal yang harus dibayar yaitu seharga anggur, yaitu 45.000. Jadi ngapa berbeda Ustadz? Kan kata Ustadz kalau zakat fitrah kan 1 sok, Bu, Bapak Ibu. 1 sok itu 4 mut ini nah. Berarti sekitar 2,5 kilo. Tapi kalau di duit kan harganya 35.000, Bu. Nah, tapi kalau seandainya ini fidyah ngapa lebih mahal 45.000, padahal dari segi syariat fidyah itu 1 mut cuman, atau setengah sok, 2 mut. Karena ngapa Bapak Ibu, ulama sepakat untuk fidyah tidak boleh menggunakan kecuali harus makanan pokok. Tapi mazhab Hanafi boleh menggunakan uang, tapi patokannya bukan beras, yaitu menggunakan buah anggur. Nah, sehingga itulah mahal, Bapak Ibu. Ya, nah, untuk anggurnya terserah Bapak Ibu. Minimalnya anggurnya itu 45.000-an kalau yang ditentukan oleh Basnas. Nah, itu. Jadi perhitungan itu itu Ustaz, agak membingungkan memang kan di dalam syariat Islam. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau dosa besar itu, Bapak Ibu, yang pertama, dosa besar itu ada hadis-hadis yang sudah menentukan. Contoh Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya jauhilah sab'u maubiqat, 7 dosa besar. Berarti yang disebutkan Rasul di antaranya syirik, durhaka kepada orang tua, memakan riba, ya, itu bagian dari dosa yang besar. Kemudian dosa besar ini ibu-ibu sekalian diampuni dengan cara harus dengan taubatan nasuha. Kalau dosa kecil tadi itu Bapak Ibu bisa dicicil. Contoh seperti dalam sebuah hadis yang hadir dalam majelis ini, akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Dosa yang mana? Dosa yang kecil-kecil ini, Ibu. Ya seperti ketika kita lalai salat itu di awal. Tiba-tiba kita nak ujung-ujung deket azan. Itu berdosa kata ulama. Tapi tidak masuk dalam kategori yang diharamkan. Nah, rata-rata yang kita bahas tentang kafar, Ibu sekalian, itu adalah dosa yang besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan semacam penebusan. Ya, supaya agak di akhirat agak tidak mendapatkan neraka, apalagi neraka jahanam. Seperti Ibu sekalian membunuh itu neraka jahanam. Cuman Allah Subhanahu wa taala berikan tebusan. Dengan cara apa? Man qatala musliman muta'ammidan. Kata Allah, barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan cara sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka akan masuk neraka jahanam. Maka kaparatnya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya dia tidak masuk neraka jahanam, kisos. Harus dibunuh juga. Maka di akhirat atas izin Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan masuk neraka jahanam lagi. Karena sudah dikaparat tadi itu. Jadi itu diantara hal-hal dosa yang besar. Kalau dosa kecil-kecil itu, Ibu, itu bisa dihapuskan dengan ibadah-ibadah. Yamhu bisa dihapuskan dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau dosa besar, ada baca. Ima dia dengan kaparat, ima dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dosa besar, dosa yang berhubungan dengan manusia. Dosa rata-rata yang berhubungan dengan manusia itu besar kalau Ibu. Nyakiti hati manusia, dosanya besar. Ghibahi seorang, dosa besar. Nyakiti hati tetangga, dosa besar. Maka caranya apa? Tobat dan meminta ampun serta berbaik lagi dengan orang yang kita lakukan yang kita buat sakit hati tersebut. Bapak Bu ya, bisa ya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup kita berdoa.
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dari ilmu yang kita pelajari, Allah berikan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah di dalam kebaikan dan di dalam belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.